Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Metia Laras dari kelas 5C. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan pembelajaran IPS SD. Yang pertama ada pengertian pembelajaran IPS SD. Pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi, negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar. Yang kedua ada tujuan pembelajaran IPS SD, mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial di masyarakat, membentuk sikap mental positif siswa untuk memperbaiki ketimpangan, melatih siswa untuk mengatasi masalah sehari-hari, memberikan bekal kemampuan dasar untuk mengembangkan diri sesuai bakat, minat, dan kemampuan, mempersiapkan siswa sebagai warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, mengembangkan kemampuan komunikasi sosial siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inquiry siswa, membina dan mengembangkan sikap rasa ingin tahu siswa, membantu siswa membangun konstruksi pemikiran melalui pengalaman belajar. Yang ketiga ada fungsi IPS SD, mengembangkan potensi peserta didik agar bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, mengembangkan sikap mental positif terhadap perbaikan ketimpangan, mengembangkan kemampuan mengatasi masalah sehari-hari, menanamkan hal dasar pada peserta didik dalam bidang sosial, mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menjadikan peserta didik sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, menjadi peserta didik sebagai warga dunia yang cinta damai. Keempat, prinsip-prinsip IPS SD. Pembelajaran IPS memadukan berbagai disiplin ilmu yang terkait. Pembelajaran IPS mengutamakan hubungan timbal balik. Pembelajaran IPS mengedepankan pengalamannya nyata siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Pembelajaran berbasis pembelajaran IPS menggunakan metode bertanya, masyarakat belajar, permodelan, dan refleksi. Pembelajaran global. Pembelajaran IPS mendidik siswa untuk mengenal kebinekaan bangsa, budaya, dan peradaban di dunia. Yang kelima, ruang lingkup IPS SD. 1. Manusia, tempat, dan lingkungan. 2. Waktu, berkelanjutan, dan perubahan siswa, sosial, dan budaya, perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Yang keenam, karakteristik IPS SD. 1. Menekankan arti dan penghayatan lingkungan sosial. 2. Menelaah masalah kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial. 4. Mengajarkan keterampilan dasar IPS. 5. Materi berasal dari disiplin ilmu sosial. Yang ke-7, strategi pengembangan pembelajaran IPS SD. Beberapa strategi pengembangan pembelajaran IPS SD antara lain pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini melibatkan siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau isu memecahkan masalah yang berkaitan sosial. Strategi ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, pemahaman konsep, dan penerapan pengetahuan. Metode simulasi strategi ini mengangkat berbagai macam kehidupan di masyarakat menjadi materi pembelajaran. Metode ceramah, tanya jawab, demokrasi, diskusi, penugasan, karya wisata, dan bermain peran. Metode-metode ini juga dapat digunakan dalam pembelajaran IPS. Itu saja yang dapat saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.